Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz Andi Rahman. Akhirnya ya. Ya, akhirnya setelah sekian lama kita approach secara soft dan beberapa kali mencoba menghindar, akhirnya ini kita datangin markasnya. Setelah dengan status yang baru juga. Sekarang beliau mengemban amanah sebagai Amir Suban Pusat. Ya, betul ya? Koordinator. Tadi apa bilangnya, karena kepemimpinannya ini modelnya apa? Kolektif kolegial. Ya lebih ke presidium aja. Bedanya presidium sama yang lain apa sih sistemnya? Jadi kalau Suban ini sekarang itu tidak menjadi satu majelis, tapi di bawah majelis yang lain. Di bawah apa? Di bawah majelis tarbiyah, Taklim dan Tadrib Pusat. Gitu. MTTP ya, MTTP. Bukannya dari dulu udah begitu? Sempat kalau dilihat dari historinya, sebenarnya waktu itu Suban sudah berdiri sendiri. Iya. Cuman dengan berbagai situasi dan pertimbangan ya, akhirnya Imam memindahkan menjadi di bawah MUP. Oh, sempat di bawah MUP? Betul, sempat di bawah Majelis Ukhuwah. Nah, kemudian ya akhirnya saat ini di bawah MTTP. Dikembalikan lagi seperti dulu. Ya. Kayaknya ini awalnya di MTTP terus digeser ke gitu nggak sih? Mohon maaf kalau itu saya kurang paham, tapi yang saya terima tadinya sudah ada majelis, kemudian terjadi sesuatu perombakan, akhirnya ya kembalikan ke MTTP sekarang. Dan ini tadi kita habis ada acara ya, seminar internasional yang bertajuk menggugat negara Israel. Itu inisiasinya dari kita Pak? Dari STAI? Ya, sebenarnya Suban diminta untuk mengadakan acara ini. Gitu. Nah, karena kita bukan instansi, maka menggandeng STAI sebagai wadahnya. Maka alhamdulillah kerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah sebagai medianya. Kemudian kita bekerja sama dengan Aqsa Working Group sebagai narasumbernya. Pembicara dan kita sebagai pelaksana. Gitu. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Baik Mas, ini sebelum kita bergerak lebih jauh ya, karena kita mengenal udah lama ya, tapi kayaknya ya hanya sebatas kenal nama aja nih, kayaknya belum tahu asal usulnya deh. Karena setahu saya semua bahasa soalnya bisa ya, ada bahasa Sunda bisa, bahasa Jawanya, lemes juga. Aslinya mana sih Mas? Itu lahir dan besar di mana? Mungkin dari orang tua dulu ya. Kalau orang tua saya sebenarnya asli Sunda. Bapak saya itu orang Tasikmalaya. Nah, lebih tepatnya dari Riasa Singaparna. Betul. Nah, kalau ibu saya itu dari daerah Sumatera Selatan, lebih tepatnya dari Lahat. Nah, kemudian kedua insan ini bertemu di Muhajirun. Pada saat kejadian Galunggung 1982. Bapak saya diamanatin oleh imam untuk hijrah ke Muhajirun. Alhamdulillah dapat istri di sana, ibu saya, dan saya lahir di Muhajirun. Pada saat itu. Ya. Anak berapa sih? Saya anak 3 dari 8 bersaudara. Berarti di atasnya masih ada 2 ya? Ada 2 kakak saya dan ada 5 adik saya. Kalau adik-adik itu semuanya lahir di Muhajirun atau udah? Enggak. Kakak saya semua di Muhajirun, di Lampung. Kemudian 2 adik saya lahir di Muhajirun. Selebihnya lahir di Tasik. Tasik. Ya. Nah, kalau sekolah? Nah, soalnya ini unik juga nih. Saya sempat ikut dulu TK kecil lah ya. Belum ini. Terus juga baru pertama kali ada Al-Fatah di Muhajirun. Nah, belum selesai. Kemudian orang tua hijrah nih ke Tasik. Hijrah kembali karena awal mula kan bapak saya orang Tasik kan. Nah, kemudian kembali ke kampung halaman di Tasikmalaya di Singaparna. Tapi pada saat saya usia SD itu saya bukan dibawa sih. Bersama. Karena Pak D dan Bude saya tidak punya anak gitu. Akhirnya meminta saya ikut dengan beliau-beliau, dan saya sekolah
SD itu di Jambi. Jambi sama orang tua apa sama bude itu? Sama bude dan adik saya. Gitu. Tapi kita udah anggap mereka adalah orang tua. Kayaknya kalau zaman dulu emang kayaknya biasa ya, normal. Ya, biasa, normal gitu. Ikut misalnya Pak D atau ikut bude gitu. Iya. Kalau saya sih dulu ikut nyembah soalnya. Oh gitu. Sama jauh dari orang tua juga. Iya, saya itu karena saya kan 2 tahun itu punya adik. Jadi kan kayaknya mungkin belum terlalu apa namanya mandiri ya, jadi terus ikut sama Mbah. Begitu saya 4 tahun balik lagi tuh. Adik saya udah mulai gede, saya juga udah mulai gede kan. Iya. Gitu. Dan ketika adik saya lahir lagi yang kedua, baru ikut Mbah lagi gitu. Jadi sepertinya agak normal ya dulu. Iya, itu satu yang lumrah gitu. Nah itu sekolah di Jambi sama bude. Sampai kelas berapa berarti? SD ya berarti? SD kelas 6. Sampai kelas 6 sampai kelas 6. Kalau justru kelas 6 lulusnya tetap di Tasik dan SMP negeri di Tasikmalaya. Berarti SD di Jambi itu nggak selesai? Nggak selesai, udah kelas 6 itu pindah lagi ke masih cawu apa udah semester? Masih cawu dulu. Cawu 1 apa cawu 2 pindahnya? Cawu terakhir? Cawu 3 justru. Makanya begitu pindah ke Tasik ada namanya pelajaran bahasa Sunda. Dari Jambi ke Sunda tuh. Bahasa Sunda. Akhirnya kata gurunya, ini saya kayak ngajarin bahasa Inggris kalau kamu. Akhirnya dan itu saya pertama kali seumur hidup saya dapat raport merah. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Iya. Iya gimana baru 3 bulan nanti ya. 4 bulanan lah. Iya. Dan SMP negeri. SMP negeri. Di Tasikmalaya. Selanjutnya langsung ke pondok. Nah, pada saat itu memang kakak saya yang kedua itu sudah pertama kali mondok di Mas Arif itu? Ya, Mas Arif di Maos. Dan itu kalau liburan pulang ke rumah, seru ceritanya yang enak-enak. Wah, asik nih gitu kan. Jadi penasaran ternyata pesantren itu asik juga ya kan. Gitu. Ya akhirnya sebelum ditanya sama orang tua, saya juga mau pesantren. Di Maos. Itu atas kesadaran sendiri jadinya. Berarti masuk ke pondok ada atas keinginan sendiri. Atas keinginan sendiri. Karena influence dari kakak. Betul. Dan juga sama sekali nggak ada basic agama, saya nggak peduliin. Nggak ada kakak saya gitu kan. Tapi gimana pas masuk Maos itu sesuai dengan gambaran yang diceritakan kakak? Ini yang unik. Pertama kali di pesantren itu, ya saya lihat mungkin udah lebih baik dibandingkan kakak saya. Ternyata tidak diceritakan itu. Yang sisi-sisi itunya begitu saya datang, lemarinya itu udah kayak kandang ayam ya kan? Karena apa? Papan-papannya itu dari bekas cocoran bangunan. Gitu. Iya. Pokoknya udah, aduh ini pesantren apa kan? Lemari yang asal ada lah ya. Yang asal ada untuk naruh baju gitu anak-anak santri. Nah, kemudian situasi di sana karena di Jawa ya. Orang-orangnya pada ngomong Jawa, saya nggak ngerti ya kan. Ini makin nggak ini nih. Agak-agak ragu pada saat pertama kali datang. Tapi ya karena dorongan orang tua. Ya ini cerita sedikit malah justru. Awalnya kakak saya itu ternyata sempet melarikan diri, bahasa ini sempat nggak sekolah, nggak mau di pesantren tuh, karena emang situasinya lebih ya dibandingkan saya datang itu lebih tidak, pokoknya unexpected banget gitu kan, belum kondusif seperti belum kondusif. Akhirnya pergi dari situ, tapi belum sampai rumah, udah dibilang sama bapak saya, kalau mau sekolah, ayo pulang lagi ke pesantren. Tapi kalau enggak, ya udah kerja di sawah gitu. Akhirnya kan, wah, ya udahlah kita kembali dan ya alhamdulillah bisa mempengaruhi adiknya untuk masuk ke pesantren. Gitu. Berarti akhirnya, tapi kaget nggak? Ya shock enggak? Ya kaget. Saya bisa menenangkan diri karena tenang, ada kakak saya juga gitu. Berarti kakak kelas 2 apa kelas 3? Kakak kelas 2. Kelas 2. Ya, saya kelas 1. Gitu. Jadi beda setahun. Ya, masih inilah ya, deket lah ya. Masih deket. Berarti 2 tahun tuh bareng. Betul. Enggak ini kelas 3. Betul. Coba kalau yang ini keluar ini masuk kayaknya agak susah. Ya, betul. Mungkin saya mikir-mikir juga gitu. Tapi kan 3 tahun berarti ya? Iya, 3 tahun. 3 tahun. Apa namanya? Yang didapat di itu apa, Mas? Maksudnya senangnya apa sih kalau yang di pondok itu? Ya, kalau bicara senang ya, saya rasa makan yang paling nikmat itu ya di pesantren.
Kalau bicara lauk sih, saya yakin di rumah lebih enak. Tapi di bicara nikmat, itu kalau udah bareng-bareng sama temen. Bahkan saya ingat dulu makan kerupuk aja dijatah. Iya. 7 biji. Tapi itu nikmat gitu. 7 biji. 7 sampai dihitung sama Ibu Deunya. Meskipun saya kadang-kadang dapat spesial nih. Kenapa? Saya sering bantuin Ibu Deu. Gitu. Kadang-kadang yang lain nggak dikasih telur, saya dikasih telur. Agak pinter. Tapi harus mau bantu gitu kan. Bantunya apa, misalnya nyuci piring apa aja? Oh enggak, biasanya kan ibu-ibu Bu Deu tuh minta tolong. Kadang sampai saya benerin genteng aja saya benerin gitu kan. Gitu. Ya banyak sih yang ya itu karena kita bangun komunikasi ya deket. Ya orang tua nggak ada, ya kita cari orang tua lain lah. Iya. Tapi emang dasarnya udah rajin, karena kan ada aja tuh yang alhamdulillah. Sebenarnya bukan rajin, bertahan hidup. Survival instinct ya. Survival instinct. Insting untuk bertahan. Iya. Tapi kalau dukanya apa dukanya? Dukanya ya pertama kalau dibilang jauh dari orang tua, memang dari kecil pun kita jauh dari orang tua. Budaya di Jambi itu udah lumayan ya. Betul. Cuman ya kadang-kadang saya justru kasihan sama orang tua gini. Kenapa harus ngirim biaya kan? Meskipun ya kalau untuk makan dijamin lah. Bayar nggak bayar pasti ada gitu. Cuman kan ada kebutuhan-kebutuhan kita yang harus betul. Nah itu kadang-kadang ya kalau berdua nih udah berbagi aja kita biar cukup nih, karena nggak tahu nih bulan depan bisa tepat waktu nggak dikirim gitu. Nah itu ya jadi banyak belajar tadi survival tapi di pesantren gitu kan, karena keterbatasan karena keluarga juga bukan dari keluarga yang mampu gitu kan. Jadi ya kita harus memahami situasi lah. Gitu. Apalagi dengan basic banyak saudara ya. Ya lumayan untuk bertahannya cukup struggle gitu. Betul. Tapi kalau suka duka itu kan biasa ya. Kalau pengalaman menarik nih selama di pondok yang mungkin memorable itu yang akan selalu diingat. Entah mungkin ketika liburan atau ketika di dalam pondoknya ada kejadian apa itu ada? Ada. Saya selalu ingat zaman saya itu kan angkatan ketiga lulusan Madrasah Aliyah Al-Fatah di Maos. Itu kalau libur hari Ahad, itu paling pertama apa? Amal soleh. Ngecor. Ngecor itu udah ya tangan sampai kapalan itu. Tapi kita seru aja gitu kan. Jadi nggak mau main bola aja. Enggak, kita amal soleh dulu gitu. Ngecor. Bahkan sampai dulu asrama muslimat itu kan masih kebun kelapa gitu. Hujan-hujan saya ingat sama Ustadz Nurhamim sama Ustadz yang lain iniin pohon kelapa. Ya itu masih terngiang-ngiang lah dari saya. Ternyata jadi kita perjuangan di sana itu nggak hanya nuntut ilmu, tapi ya itulah hidup ya. Kita ada saatnya bekerja, ada saatnya nuntut ilmu, ada saatnya juga bermain. Dididik tentang realitas hidup lah paling. Betul. Kalau untuk hidup itu kerja kerasnya harus luar biasa. Benar. Ngecor itu termasuk yang paling capek loh. Ini tangan tuh namanya kapalan. Itu udah tiap langganan tiap minggu. Kalau habis ngecor masih ada aja nih. Nah kalau kejadian-kejadian nih Mas, kayak ini akhir-akhir ini kan lagi banyak pemberitaan ya. Misalnya ada beberapa penyimpangan lah atau kejadian yang terjadi di pondok pesantren. Betul. Mas Andi sendiri melihat itu seperti apa sih? Atau mungkin ketika Mas Andi di pondok itu dulu pernah dengar nggak ada kejadian serupa mungkin? Ya pertama begini, kalau yang ini penilaian saya pribadi dan juga pengalaman. Sebenarnya kita di pesantren itu harusnya itu tidak terkontaminasi dengan informasi-informasi negatif atau perkembangan yang bisa mempengaruhi santri lah ini. Nah sekarang kan zamannya teknologi, itu juga nggak bisa dipungkiri ya. Bahkan kita di pesantren berita namanya berita pelecehan segala macam, meskipun itu terjadi di luar, itu tetap berita itu mempengaruhi gitu kan. Pola pikir, apalagi usia sekolah kan masih labil kan. Nah, kemudian bimbingan dari pesantren atau dari guru yang belum menjurus ke hal-hal seperti itu. Karena pesantren waktu zaman dulu pun itu masih lebih ke
pendidikan ya secara formal, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan umumnya gitu. Jadi belum yang fokus sama masalah hal-hal yang seperti itu gitu. Kayaknya dulu belum terlalu kenceng informasi terkait seperti ini lah. Betul. Dan itu dulu malah kalau membicarakan itu jadi hal yang tabu gitu. Nah, tapi menurut saya kalau sekarang kan informasi mudah didapat. Bahkan anak-anak pesantren sekarang udah gampang banget punya HP, ya kan? Meskipun dilarang tapi tetap mereka dapat ini. Jadi menurut saya untuk sekarang malah lebih harusnya udah ada kurikulum yang memprotek itu. Gitu. Jadi ketika mereka dapat informasi, oh mereka sudah dapat wawasan dulu dari pesantren bahwa ini apa namanya, poin negatif, poin positifnya segala macam. Tapi kalau pembatasan berarti Mas Andi nyampe ngalamin pembatasan tuh bahwa ini nggak boleh. HP udah ngalamin kan tahun 2000. HP masih yang telolet-telolet. Iya, tapi itu aja dibatasi ya waktu itu ya. Itu pun pertama dibatasi, yang kedua hanya orang-orang yang mampu yang punya. Iya. Gitu. Nah, kalau kita justru komunikasi dengan orang tua dulu itu hanya ada telepon yang ini, telepon rumah ya, telepon rumah gitu. Jadi kalau mau telepon dulu TU-nya nanti dipanggilin anaknya, udah sebatas itu gitu. Nah, kalau Mas Andi sendiri ngalamin nggak misalnya kejadian yang tidak menyenangkan atau yang membuat trauma lah gitu, yang negatif, ngalamin nggak? Alhamdulillah selama saya di pesantren sih, pondok tidak ada, tapi ada pengalaman saya waktu itu masih kalau nggak salah kelas 2 aliyah. Iya. Atau mungkin kelas 3 udah mulai masuk kelas 3. Itu libur sekolah. Nah, bapak saya dulu maisanya di Jakarta. Waktu itu libur karena keterbatasan ongkos ya kan. Sekarang kan anak-anak udah pakai seragam biar ongkosnya setengah ya kan. Nah, inisiatif lah berangkat saya sendiri ke Jakarta. Naik waktu itu Sumber Alam apa Damri saya lupa. Naik bis malam. Sampai ke Pulau Gadung. Nah, ternyata tempat rawan tuh. Ya itu tadi saya bilang, informasi itu kalau zaman dulu belum terlalu menyebar ya. Nah, apalagi di pesantren nggak tahu nih Jakarta kayak apa gitu kan. Akhirnya inisiatif lah, pede aja bismillah gitu. Sampai Pulau Gadung jam 3 pagi. Begitu turun, orang-orang udah tahu kemana-kemana. Saya bingung nih kemana. Akhirnya saya dipepet sama pemuda lah, tatoan, bau alkohol gitu kan. Saya didudukin, saya ditanya mana, saya cerita apa adanya. Saya diminta uang kan gitu. Ya saya ceritain saya dari pesantren gitu kan. Terus saya juga nggak punya uang, saya nyari bapak saya juga nggak tahu kan kemana, naik apa. Tadinya mau dimintain uang, malah diongkosin, dikasih tahu naik ini sampai ke tempat bapak saya. Alhamdulillah ya, pertolongan Allah. Itu sih sebenarnya pengalaman buruk, tapi ya alhamdulillah atas pertolongan Allah jadi pengalaman yang sampai dikasih duit, sampai dikasih ongkosin, sampai dianterin, Bang nitip ongkosnya kan. Itu dari waktu itu Pulau Gadung berarti mau tujuan kemana? Bapak ditinggal di mana? Ke Mampang. Mampang. Jadi akhirnya sama dia diarahin naik mobil yang ke Blok M. Gitu, Mayasari dulu. Iya. Sampai dianterin, dipesenin sama kenaik, nanti turunin di Mampang. Saya inget banget tuh. Jadi baik banget tuh ya. Iya, saya sampai makanya saya inget namanya. Namanya siapa, Bang? Bang PI gitu. Kalau nanti Pulau Gadung tanya aja Bang PI, walau masih ada apa enggak gitu. Oke, kayaknya udah cukup panjang. Nah, mungkin terakhir nih Mas, pesan untuk orang tua hari ini yang mungkin tadi terkait banyaknya pemberitaan atau yang negatif terhadap pesantren ini. Menurut Mas Andi, nyekolahin anak di pesantren itu masih cukup aman nggak sih? Atau ya lebih baik ke sekolah yang lain gitu misalnya? Oke, ya. Kalau dari saya masih, bahkan anak saya akan sarankan untuk ke pesantren. Kenapa? Mungkin kalau boleh dalam tanda kutip ya, dibilang sejelek-jeleknya lulusan pesantren, minimal dia punya pengalaman agamanya, itu pasti ada. Meskipun sedikit. Yang kedua, kalau tapi tetap ya ada, maksudnya dalam konteks pesantren pun harus tidak sembarang, harus benar-benar dicek, kita tahu profilnya, betul profil pesantrennya. Yang kedua, kita bisa diajarkan bagaimana hidup itu nggak sekedar ya main-main gitu, tapi ada perjuangan. Dan saya yakin hanya di pesantren nih ada bagaimana diajarkan leadership,
Iya. Karena itu yang saya rasakan pada saat di pesantren, bahkan sampai saat ini saya merasakan leadership itu ternyata nggak hanya untuk di sekolah gitu, tapi kita bisa terapkan di luar untuk bertahan hidup juga. Berarti ya tetap ke pesantren, tapi tetap kita harus selektif ya, terhadap lembaga pendidikan, karena sebenarnya dimanapun tempat sih selalu ada aja orang-orang yang berniat tidak baik lah gitu. Betul. Ya. Jadi tinggal pintar-pintarnya kita dalam menentukan di mana anak kita akan disekolahkan. Karena ya saya sendiri pun, saya sih tidak mondok Mas, tapi dulu sempat di SMP salah satu organisasi lah, SMP Muhammadiyah, memang cukup berdampak kok. Bagi saya lumayan lah. Iya, adalah ya. Ada fondasinya paling nggak. Memang kan tugasnya orang tua yang penting memberikan fondasi dulu kan. Betul. Nah itu sebenarnya yang paling penting bagaimana anak itu didasari dulu dari keluarga. Orang tuanya yang harus memberikan bekal, fondasi dulu agama. Jadi pesantren itu artinya untuk melengkapi gitu fondasi itu biar naik ke atas gitu. Madrasatul ulanya tetap di rumah. Orang tua itu yang paling penting. Oke. Baik Mas, kayaknya udah berapa Jak? 21, cukup lah ya. Mungkin ini bisa menjadi second opinion di antara begitu banyaknya informasi tentang pondok pesantren. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Mas Andi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.